Jangan lupa subscribe ya guys. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yosua Partogi Holong Sihole dengan NIM 2107329 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya melakukan observasi tentang teknologi alat berat yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Wagino. Di sini saya akan mengobservasi sebuah ekskavator dengan tipe PC 200. Di sini ada komponen yang pertama itu ialah bucket. Yang mana bucket ini berfungsi untuk menampung sebuah beban yang akan dibawa seperti material tanah maupun bebatuan. Kemudian di bawah sini ada bucket tit atau bahasa pasarannya orang bengkel itu ialah kuku bucket. Di sini ada adaptornya. Jadi fungsi dari bucket tit ini tadi dia berfungsi untuk membantu menggali material yang keras atau yang untuk membantu proses menampung daripada bucket tersebut. Kemudian kita masuk kepada bucket silinder ini. Ini ada bucket silinder, di mana bucket silinder ini berfungsi untuk memasukkan tekanan hidrolik yang ada pada ekskavator ini agar dapat menggerakkan bucket ini. Sebelum bucket ini dapat digerakkan, ini ada dua aliran yang akan membantu juga bucket ini tadi dapat berfungsi atau bergerak. Di mana ada link I yang ini berteruskan dengan arm, dan satu lagi link H ini yang langsung berpapasan dengan bucket. Kemudian kita masuk kepada arm. Komponen ini, arm ini berfungsi untuk menopang bucket ini. Arm silinder, di mana arm silinder tersebut berfungsi untuk menggerakkan komponen arm ini. Oke, kita masuk kepada komponen selanjutnya, mana ada komponen boom seperti yang terlihat di atas ini. Boom ini yang ada merek daripada alat berat ini. Kemudian boom ini digerakkan oleh dua silinder, di mana kedua ini boom silinder ini berfungsi untuk membantu menggerakkan boom tersebut agar dapat naik dan turun saat proses pengerjaan di lapangan. Baiklah, kemudian komponen selanjutnya itu ada undercarriage, di mana komponen pertama ini ada treksu, di mana treksu ini berfungsi sebagai roda pada ekskavator ini untuk menjangkau ke medan-medan ataupun ke tempat proses pengerjaan alat berat tersebut. Kemudian kita masuk ke komponen ke bawahnya. Di bawah treksu ini ada track link, di mana track link ini fungsi sebagai pengikat daripada treksu tersebut. Berarti kemudian di sini yang bagian besar ini ada idler, di mana ini sebagai penerus atau penopang daripada track link dan idler pada komponen undercarriage tersebut. Kemudian di sini ada track ruler, mana ini juga sebagai track ruler ini untuk menghubungkan atau mengoperasikan agar undercarriage ini semuanya dapat berfungsi dan bekerja secara optimal. Kemudian di dalam sini ada tempat untuk menyetel daripada treksu ini, menyetel ketegangan dan ketegangannya. Nama komponen tersebut ialah track recoil. Kemudian di sini ada komponen series ruler, di mana ini berfungsi untuk
penopang daripada undercarriage pada excavator ini. Kemudian kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu ada final drive, di mana final drive ini berfungsi sebagai komponen penerus putaran daripada motor drive. Di dalam ini ada komponen motor drive, mana motor drive itu yang akan menggerakkan final drive tersebut. Di sini ada sprocket, di mana sprocket ini berfungsi sebagai penggerak yang akan memutarkan keseluruhan pengerjaan daripada undercarriage yang ada pada excavator ini. Kemudian ada komponen pompa hidrolik, di mana pompa ini berfungsi untuk memompakan ataupun meneruskan aliran fluida dari excavator ini menuju ke setiap komponen penggerak silinder. Kemudian di sini ada pompa bahan bakarnya, di mana pompa itu berfungsi untuk menyaring ataupun membersihkan kotoran yang ada pada bahan bakar. Ada motor swing, di mana motor swing ini berfungsi untuk melakukan putaran, baik itu berputar ke kiri maupun berputar ke kanan. Bisa juga berputar secara penuh sebanyak 360 derajat. Oke, di bawah ini ada swing device, di mana ini berfungsi sebagai dudukan daripada motor swing ini. Bantu di sebelah sana itu ada control joint. Control joint ini berfungsi untuk meneruskan aliran-aliran yang ada dari motor swing ini. Kemudian manifold valve. Di sini manifold valve ini berfungsi sebagai akselerasi dan kombinasi daripada setiap komponen sistem hidrolik, baik itu menggerakkan bucket in maupun bucket out, maupun bisa juga untuk boom in maupun boom out. Bahkan juga bisa menggerakkan arm bergerak in maupun out. Kemudian di sini ada control valve. Control valve ini berfungsi untuk mengatur aliran daripada setiap katup-katup yang berfungsi untuk mengoperasikan setiap komponen hidrolik pada excavator ini. Dari sistem ini sudah kita dapat jelaskan setiap komponennya. Kemudian kita melihat jenis tipe engine yang ada pada excavator ini. Di excavator ini masih menggunakan engine konvensional dan belum menggunakan tipe common rail. Bisa dilihat engine-nya. Pengoperasian excavator. Ya, di sini saya akan mengoperasikan sebuah excavator ini, karena saya sudah berada di dalam kabin pada excavator ini. Karena tuas sebelah kanan ini, jika kita tarik dia mundur ke belakang, boom akan menarik arm sehingga bucket dan arm naik ke atas, yang dikoordinasikan ataupun ditarik oleh boom tersebut. Kita coba contohkan. Ini kita tarik tuas ke belakang, maka boom akan menarik ke atas, blender boom akan menarik ke atas, sehingga bucket dan arm akan ikut naik ke atas juga. Saat kita turunkan ini, kita majukan tuas, kita majukan ke depan, maka bucket akan menurunkan boom akan menurunkan kembali arm maupun arm dan bucket tersebut. Saya coba contohkan. Di sini saya mencoba untuk menurunkannya ke depan ataupun mendorongnya ke depan, sehingga boom akan mendorong ke depan kembali arm maupun bucket yang ada pada excavator ini. Tuas sebelah kanan ini, di mana tuas sebelah kanan ini saat kita dorong ke kiri, nanti bucket akan otomatis bucket akan masuk condong ke dalam, maupun saat terjadinya proses pengerukan.
Contohkan saja, bucket akan masuk ke dalam arem saat kita dorong tuas kanan ke sebelah kiri. Bucket akan masuk ke dalam arem seperti pada video ini. Oke. Kemudian pada saat kita dorong tuas kanan ini ke sebelah kanan, maka bucket akan kembali keluar ataupun kembali ke posisi semula yang sebelum saat kita operasikan tuas tadi ke sebelah kiri. Oke, baiklah. Sini pada tuas sebelah kanan sudah selesai kita lakukan uji cobanya. Selanjutnya di sini saya akan mengoperasikan tuas sebelah kiri, di mana tuas sebelah kiri ini jika kita menggerakkannya, kita menariknya ke belakang, maka arem silinder daripada arem tersebut akan mendorong arem atau menarik arem masuk ke dalam atau ke belakang macam seperti ini. Kemudian saat kita operasikan tuas ini ke depan, maka arem akan maju ke depan ataupun naik ke atas. Oke. Pada tuas sebelah kiri ini, jika kita dorong ini ke posisi kanan, maka operasi daripada eskavator ini akan melakukan swing ke sebelah kanan. Baik, jika kita operasikan tuas sebelah kiri ini ke posisi kiri, eskavator akan melakukan swing ke sebelah kiri. Nah, di sini ada tuas. Di sini tuas yang dua ini berfungsi untuk memaju dan memundurkan eskavator. Dimana jika kita tarik ataupun kita majukan salah satu tuas, ini berfungsi untuk membelokkan eskavator ke kiri maupun ke kanan. Kita coba untuk memundurkan eskavator ini. Kita tarik kedua tuas ini, maka eskavator akan berjalan mundur. Tuas ini ke depan, maka eskavator akan berjalan maju ke depan. Oke, baik, jika salah satu daripada ini kita majukan dan salah satu kita diamkan, maka ini akan berbelok ke kiri maupun ke kanan. Kita contohkan, sebelah kanan kita majukan, ini otomatis akan berbelok ke kanan. Sebelah kiri, jika kita majukan ke depan, ini akan berbelok ke sebelah kanan. Oke, baik. Kemudian yang sebelah kanan tadi, jika kita mundurkan ke belakang, dia akan berbelok ke sebelah kiri. Jika sebaliknya, tuas sebelah kiri ini kita mundurkan ke belakang, ini akan mundur dan berbelok ke sebelah kanan. Dan satu lagi di sini ada tuas untuk menarik agar pada saat pengoperasian seluruh kinerja daripada sistem hidrolik eskavator ini dapat berfungsi. Kita dapat menaikkan gas daripada eskavator ini, sehingga saat pengoperasian kinerja dari eskavator dapat lebih optimal. Kita dapat mengontrolnya dengan cara menaikkannya ke atas dan menurunkannya ke bawah. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan cara ataupun perawatan untuk merawat eskavator ini. Pertama itu yang perlu kita perhatikan, yaitu kita perlu memperhatikan untuk perawatan hariannya, itu kita perlu memperhatikan keadaan daripada eskavator ini. Misalnya kita melihat apakah ada yang bocor daripada masing-masing silinder ini, seperti ini.
Kalau tanda-tanda ini sudah terjadi seperti ini, tandanya seal daripada silinder hidrolik tadi itu sudah aus ataupun sudah mulai bocor. Kemudian itu kita bisa melihat perawatan hariannya itu misalnya dengan kita mengecek kondisi daripada undercarriage ini. Misalnya kita coba untuk mengecek dari track shoe-nya ini apakah ada track shoe yang melonggar ataupun yang baut-baut dari track shoe ini ataupun dari komponen undercarriage ini yang sudah longgar. Kemudian kita bisa melihat dari perawatan harian ini, kita bisa mengecek dari bahan bakarnya. Kita pastikan dulu bahan bakarnya sudah cukup atau belum. Jika bahan bakarnya menggantung, itu akan merusak pompa daripada bahan bakar ekskavator ini. Kemudian kita cek pemberian grease daripada ekskavator ini. Kita berikan grease pada contohnya ini pemberian grease melalui nipel. Ini juga di sini ada pemberian grease pada silinder boom ini. Sini ada satu nipel ya. Kemudian di sini juga seharusnya ada nipel. Tapi di sini sudah tidak ada, mungkin terlepas. Kemudian bagian sprocketnya. Kalau bagian sprocket seperti ini tandanya sprocket dalam keadaan baik, tidak aus ataupun masih tebal. Ini masih layak untuk dijalankan. Tapi kalau sprocketnya ini sudah dalam keadaan menipis ataupun meruncing, sebaiknya perlu dilakukan penggantian sprocket agar kinerja daripada undercarriage ini ataupun saat ini berjalan atau saat beroperasi ini dapat bekerja secara optimal. Ini saya akan mengidentifikasi sebuah komponen yang ada pada bulldozer yang ada di sini. Sini ada namanya blade. Sini blade ini berfungsi untuk meratakan. Kemudian di sini ada silinder blade. Ini berfungsi untuk dapat memiringkan ke kanan maupun ke kiri pada blade tersebut. Kemudian di sini ada strike frame, di mana strike frame ini berfungsi sebagai dudukan daripada blade tersebut. Kemudian komponen selanjutnya itu ada mainframe. Ini mainframe-nya, di mana mainframe ini adalah sebagai dudukan daripada engine, bahkan sebagai penopang daripada silinder yang ada pada blade tersebut. Oke, baiklah, di sini ada komponen selanjutnya. Ini ada undercarriage. Undercarriage ini ada komponen lainnya seperti track shoe, track chain, track ruler atau ruler track. Ini roller carriage. Kemudian sini ada track spring. Kemudian sini idler. Kemudian ada sprocket. Sprocket ini seperti sama seperti halnya pada sepeda motor. Di sini berfungsi untuk sebagai putaran penerus daripada engine untuk dapat menggerakkan undercarriage ini sehingga bulldozer ini dapat bergerak atau berjalan. Ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tuas-tuas yang ada pada bulldozer ini. Di sini tuas ini berfungsi untuk mengunci gigi transmisi. Kalau pada saat posisi tuas di bawah ini, gigi transmisi ini tidak dapat digeser ke belakang maupun ke depan. Tapi pada saat sudah dinaikkan, otomatis gigi transmisi akan terbuka sehingga dapat diarahkan ke arah yang kita inginkan sesuai dengan panduan daripada manual book bulldozer ini. Oke, kemudian ini tadi gigi untuk transmisi. Di sini ada tuas untuk
menambah tekanan gas. Kalau pada saat kita tarik ke belakang, posisi gas itu naik. Oke. Pada saat ini digas, ini posisi gas naik, kita bisa menurunkannya dengan memijak pedal sebelah kanan ini. Karena fungsi dari pedal ini ialah menurunkan gas daripada bulldozer ini. Pada saat kita pijak, otomatis gas akan turun. Dan kemudian di sini ada juga pedal untuk menggerakkan chain sebelah kiri, dan pedal sebelah kanannya satu lagi ini untuk menggerakkan chain sebelah kanan. Oke, bisa dilihat di sini ada dashboardnya sesuai dengan manual book yang sudah diberikan kepada kita operator daripada bulldozer ini. Tua sebelah kanan ini berfungsi untuk mengarahkan maupun menginstruksikan brake sesuai dengan yang kita arahkan. Misalnya ini kita tarik ke belakang, posisi brake akan naik ke atas. Saat kita dorong ke depan, posisi brake akan turun ke bawah. Dan pada saat kita arahkan dia, kita belokkan putar ke sini, maka posisi daripada brake tadi akan menyamping ke kanan. Pada saat kita putarkan ke kiri, posisi brake tadi akan mendorong ke kiri. Pada saat kita dorong, kita tarik tuas ini ke sebelah kiri, posisi brake juga mengarah ke kiri, dan kita dorong ke sebelah kanan, posisi brake mengarah ke sebelah kanan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai operasional daripada bulldozer ini. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengidentifikasi komponen daripada tandem ruler. Di sini ada tandem ruler yang diproduksi oleh United Tractors, di mana tipenya yaitu BW100AD. Oke, yang pertama ini saya akan mengidentifikasi yang pertama, yaitu ada drumnya, di mana tandem roller ini memiliki 2 drum. Kemudian di sini kita masuk kepada engine-nya. Di sini ada engine, di mana engine ini bertekanan 2600 rpm dan diproduksi oleh Kubota, dan tipe mesinnya itu D1703 MET04. Kemudian di sini ada tangki hidrolik, yang dimana tangki ini berfungsi untuk menyimpan hidrolik yang ada pada tandem roller tersebut. Kemudian di sebelah sananya ada tangki bahan bakar. Kemudian di sini ada saringan bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring setiap kotoran yang ada pada bahan bakar. Kemudian di sini ada saringan hidrolik, dan di sebelah sana ada saringan untuk oli pada engine tersebut. Oke, baiklah. Kemudian di sini ada saringan udara yang ada pada engine ini. Kemudian kita masuk kepada bagian komponen hidroliknya. Di sini ada pompa hidrolik, yang mana pompa ini berfungsi untuk mengalirkan ataupun meneruskan tekanan yang ada pada seluruh setiap komponen hidrolik ini menuju ke setiap komponen-komponen penggerak hidrolik lainnya. Di sini ada control valve, di mana control valve ini berfungsi untuk mengatur pembukaan ataupun kembalinya katup ke posisi semula. Oke, baik. Kemudian komponen selanjutnya ada travel motor, di mana travel motor ini berfungsi untuk bergeraknya tandem roller tersebut bisa maju maupun mundur. Oke, kita ke bagian belakang. Ini ada tangki untuk air, di mana nanti air ini berfungsi untuk pada saat tandem roller ini bekerja untuk memadatkan komposisi jalan, maka air daripada tangki ini akan menetes sehingga akan jatuh untuk membantu untuk lebih memadatkan progres daripada pengerjaan jalan tersebut. Saat ini berputar, air tersebut akan mengalir. Kemudian di sini juga ada travel motor bagian belakang. Di sini ada selang-selangnya,
mana ini bekerja sesuai dengan instruksi daripada operator yang ada tandem ruler ini. Oke, kita kembali ke sebelah sana. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu ada vibration motor. Mana vibration motor ini juga berfungsi untuk pengoperasian daripada tandem roller ini. Mana vibration ini berfungsi untuk membantu juga pada saat tandem roller ini berjalan untuk dapat bergetar, maupun sebagai progresnya ke depannya untuk dapat bekerja dengan baik untuk memadatkan pengoperasian di jalan, pemadatan jalan. Kemudian di sini ada silinder steering, di mana silinder steering ini berfungsi untuk membantu pengoperasian daripada operator untuk dapat memutarkan steering ini agar pada saat pengoperasiannya lebih ringan. Oke, baik. Kemudian di sini bisa dilihat inilah aki daripada tandem roller ini, di mana ini pemasok arus agar tandem roller ini dapat hidup ataupun dapat mengoperasikan keseluruhan operasional tandem roller. Oke, baiklah. Kemudian komponen selanjutnya ada radiator mesin, di mana ini untuk berfungsi untuk mendinginkan suhu yang ada pada mesin tandem roller ini. Kemudian di sini ada kabin. Oke, baiklah. Sini ada komponen-komponennya. Yang pertama tuh ada steeringnya, ini berfungsi untuk membelokkan atau mengoperasikannya, mengarahkannya sesuai dengan keinginan operatornya. Kemudian di sini ada bagian dashboardnya. Di sini ada lampu-lampu indikator ataupun tombol-tombol untuk dapat mengoperasikannya. Sini ada petunjuk penggunaan tuas yang ada pada tandem roller ini. Kemudian di sini juga ada tuas yang berfungsi untuk mengatur tekanan gas yang ada pada tandem roller ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian tuas ini. Tuas ini berfungsi untuk menggerakkan tandem roller ini sesuai dengan keinginan operator. Bisa dimajukan sekali, bahkan 2 kali ke depan. Kemudian kita kembalikan ke netral. Pada saat kita majukan ke depan, posisinya ini tandem roller ini akan bekerja maju ataupun bergerak ke arah depan. Kemudian saat kita gerakkan ke belakang, tandem roller ini juga memiliki 2 gigi yang akan bisa bekerja ke belakang. Saat kita gerakkan ke belakang, posisi tandem roller ini juga akan bergerak ke belakang, sehingga tandem roller ini juga dapat beroperasi secara maju dan mundur. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan berkala pada tandem roller ini, di mana perawatannya itu bisa perawatan harian. Di mana perawatan harian itu contohnya kita itu melakukan pemberian grease daripada setiap nipel-nipel yang ada pada tandem roller ini. Kemudian kita bisa cek tekanan yang ada ataupun oli daripada setiap hidrolik yang ada pada tandem roller ini. Kemudian kita cek juga bagian-bagian selangnya, apakah ada bagian yang bocor. Kalau ada bagian yang bocor, itu dapat mengganggu ataupun komponen daripada silinder tandem roller ini tidak dapat bekerja. Kemudian kita lihat juga bagian radiatornya, karena ini berfungsi penting untuk mendinginkan suhu yang ada pada engine ini. Kemudian kita lihat juga apakah ada kerusakan juga di bagian sil-sil yang ada pada tandem roller ini. Kemudian intensi perawatan bulanannya itu mungkin bisa kita lihat daripada penggantian oli yang dilakukan secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang menjelaskan perawatan berkala maupun mengidentifikasi komponen yang ada pada tandem roller tipe BW100AD. Mungkin apabila ada pengucapan atau pelafalan kata yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf kepada penonton maupun pemirsa ataupun dosen saya.
Sekian, terima kasih. Salam teknik 1 Jaya Padu.